Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Math Lovers, jumpa lagi bersama saya Rahmatun Nazila di acara Kupas Tuntas. Pada video Kutas kali ini, saya akan memaparkan materi matematika kelas 7 semester 1, yaitu operasi bilangan bulat. Sebelum melanjutkan video, silakan subscribe, komen, dan like akun channel ini. Baik, langsung saja kita mulai ya. Oke, operasi bilangan bulat pada matematika itu ada operasi penjumlahan, kemudian ada operasi pengurangan, operasi perkalian, operasi pembagian, dan operasi campuran. Oke, di tiap operasinya saya akan jelaskan ya. Yang pertama, untuk operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan pada bilangan bulat dapat diselesaikan menggunakan garis bilangan untuk bilangan yang sederhana. Untuk bilangan positif sama dengan langkah ke arah kanan, dan bilangan bulat negatif sama dengan langkah ke arah kiri. Jadi kalau misalnya bilangannya masih sederhana, bisa menggunakan garis bilangan. Kita lihat. Gambar garis bilangan menunjukkan sebuah penjumlahan, yaitu 2 tambah 5. Anak panah ditarik ke arah kanan sampai angka 2, kemudian dilanjutkan 5 langkah ke kanan, karena operasinya penjumlahan, dan menghasilkan angka 7. Sehingga bilangan bulat 2 tambah 5 sama dengan 7. Ini masih bilangan bulat yang sederhana ya, jadi bisa menggunakan garis bilangan. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka penjumlahan yang melibatkan bilangan bulat A, B, negatif A, dan negatif B dapat dilakukan sebagai berikut. Nah, misalnya bilangan bulat pertama positif, ditambah bilangan bulat yang kedua positif, maka itu berlaku juga jika bilangan bulat yang kedua ditambahkan dengan bilangan bulat pertama. Jadi sifatnya komutatif ya, bisa bolak-balik. Yang kedua, negatif A ditambah negatif B, jadi bilangan bulat ini dua-duanya negatif, tapi dijumlahkan. Maka caranya, kita menjumlah, hasilnya akan negatif, ya, hasilnya akan negatif, teman-teman tinggal menjumlahkan bilangan tersebut. Nah, seperti itu. Yang ketiga, bilangan pertama positif dijumlahkan dengan bilangan kedua negatif. Maka hasilnya akan sama dengan bilangan pertama dikurangi bilangan kedua. Atau negatif bilangan kedua ditambah bilangan pertama. Jika A-nya lebih dari B atau bilangan pertamanya lebih besar dari bilangan kedua. Oke, yang keempat, bilangan pertama positif dijumlahkan dengan bilangan kedua negatif, maka hasilnya akan sama dengan bilangan kedua negatif ditambahkan A sama dengan 0. Jika bilangan pertama sama bilangan keduanya sama. Contoh, 1 ditambah negatif 1, maka hasilnya 0. Nah, jadi bilangan pertama inverse dari bilangan kedua atau lawannya ya. Jadi nanti hasilnya 0. 5. Yang kelima, bilangan pertama positif ditambahkan bilangan kedua negatif. Maka hasilnya akan sama dengan B atau bilangan kedua dikurangi bilangan pertama, hasilnya tetap negatif. Ini berlaku jika bilangan pertama kurang dari bilangan kedua. Jadi tadi antara nomor 3 dan 5 itu kebalikan ya. Jadi kalau untuk menjumlahkan bilangan bulat, tergantung dari besarnya bilangan tersebut. Kalau bilangan pertamanya lebih besar dari bilangan kedua, maka tinggal dikurangi saja A kurang B, pertama kurang kedua. Tapi jika posisinya bilangan pertama lebih kecil dari bilangan kedua, maka hasilnya negatif. Jadi tergantung bilangan tersebut ya. Inverse jumlah atau lawan suatu bilangan.
Nah, ini ada garis bilangan. Jadi, 1 itu lawannya adalah negatif 1. Lawan bilangannya ya. 2 lawannya adalah negatif 2. 3 lawannya negatif 3. 4 lawannya negatif 4. 5 lawannya negatif 5. Itu namanya inverse jumlah atau lawan suatu bilangan. Jadi kalau misalnya teman-teman ditanya, lawan dari bilangan bulat 12 adalah negatif 12. Lawan dari bilangan 5 adalah negatif 5. Seperti itu. Kita dapat mengemukakan sifat-sifat pada setiap bilangan bulat sebagai berikut. 1. Jika bilangan yang satu positif, maka pasangannya negatif. Sebagai ilustrasi, 1 berpasangan dengan negatif 1, 2 berpasangan dengan negatif 2. Gitu. Yang kedua, selisih bilangan yang berpasangan itu dengan 0 menghasilkan bilangan yang berlawanan. Contohnya gini, 0 kurang 1 itu hasilnya negatif 1. 0 dikurang negatif 1 itu jadi positif 1. 0 kurang 2 hasilnya negatif 2, dan 0 kurang negatif 2 hasilnya 2. Nah, jadi selisih bilangan yang berpasangan dengan 0 akan menghasilkan bilangan yang berlawanan. Itu ya, min 1, ini jadi plus 1. Yang ketiga, jumlah kedua bilangan yang berpasangan itu sama dengan 0. Nah, tadi kalau 1 dipasangkan dengan inversnya, hasilnya 0. 2 dipasangkan dengan lawannya, dijumlahkan dengan lawannya, hasilnya 0. Seperti itu. Dan keempat, setiap anggota pasangan bilangan dinamakan lawan atau inverse jumlah dari anggota yang lain di dalam pasangannya. Sebagai ilustrasi seperti ini. Lawan 1 adalah negatif 1. 1 ditambah negatif 1, 0. Lawan dari 5 itu min 5. Jadi 5 tambah negatif 5 itu 0. Sama ya, 3 dan 4 ya. Jadi jumlah kedua bilangan, kalau misalnya dengan inverse-nya itu hasilnya 0. Jika A adalah bilangan bulat, ini kesimpulannya, maka A adalah lawan atau inverse jumlah dari negatif A. Sebaliknya, negatif A itu lawan atau inverse jumlah dari A. Sifat penjumlahan itu ada ketertutupan, di mana jika A dan B bilangan bulat sembarang, maka A tambah B juga bilangan bulat. Gitu. Jadi kalau A bilangan bulat, B bilangan bulat, pasti penjumlahan dari A tambah B itu juga bilangan bulat. Contoh, ini ada di bilangan bulat pertama negatif 8 ditambah 7. Karena bilangan yang ini lebih kecil, bilangan pertamanya, maka hasilnya negatif. Tapi tetap negatif 1 juga merupakan bilangan bulat. Jadi sifatnya tertutup. Jadi hasilnya nggak mungkin jadi bilangan yang lain selain bilangan bulat. Misalnya jadi bilangan pecahan gitu. Sifat kedua, komutatif. Apa sih artinya komutatif? Jadi berlakunya seperti ini. A tambah B itu sama aja dengan B tambah A. Contoh, negatif 3 ditambah 8. Hasilnya akan sama dengan 8 tambah negatif 3. Jadi negatif 3-nya disimpan di depan atau di belakang, hasilnya akan sama, yaitu 5. Sifat yang ketiga, asosiatif. Asosiatif itu artinya bilangan bulat ini A, B, C sembarang berlakunya gini. Pengelompokan. Bilangan pertama dijumlahkan dengan bilangan kedua, baru ditambah lagi bilangan ketiga, akan sama dengan kalian menjumlahkan dulu bilangan kedua dengan ketiga, baru nanti ditambahkan bilangan pertama. Atau contohnya gini, paling jelas. Ada 3 bilangan, A-nya 5, B-nya 6, C-nya 8. Bisa saja kalian menjumlahkannya 5 tambah 6 dulu, baru ditambahkan 8. Sama dengan kalian jumlahkan dulu 6 tambah 8, baru ditambah 5. Nah, ini sifatnya namanya asosiatif atau pengelompokan bilangan bulat. Yang keempat, sifat unsur identitas. Artinya, jika bilangan bulat sembarang dijumlahkan dengan bilangan 0, maka hasilnya bilangan itu sendiri, jadi netral. Jadi 0 itu adalah unsur identitas ya, jadi kalau dia dijumlahkan dengan bilangan bulat apapun, hasilnya akan bilangan bulat itu sendiri. Contohnya di sini ada bilangan bulat negatif 12, dijumlahkan dengan 0. 0 itu unsur identitas, maka dia akan netral, dia akan hasilnya itu bilangan itu sendiri. Oke, yang kedua, operasi pengurangan.
Tidak jauh berbeda dengan operasi penjumlahan dari sifat-sifatnya, cuma untuk bilangan yang lebih sederhana dengan garis bilangan, ini menunjukkan sebuah pengurangan 8 dikurangi 4. 8 kurang 4 ya. Jadi pertama anak panah itu ditarik dulu dari 0 ke 8. Nah, kemudian dilanjutkan lagi karena dikurangi 4 ya. Jadi di sini saya salah. Kemudian dilanjutkan lagi 4 langkah ke kiri ya, karena dia dikurang 4. Maka hasilnya pun 4. Di sini sisanya ya. Oke, pertama ke kanan dulu karena 8-nya positif. Kemudian langkah ke kiri 4. Nah, yang dihitung hasilnya itu adalah jarak dari 0 ke pemberhentian terakhir tadi. Jadi hasilnya 8 kurang 4 itu 4. Jadi kalau penjumlahan ke kanan, kalau pengurangan ke kiri. Pengurangan dua bilangan bulat, sama seperti tadi ya. Yang pertama, kalau dua bilangan bulat dikurangi, maka hasilnya akan sama dengan A ditambah negatif B. Jadi kalau A kurang B itu sama saja dengan A tambah negatif B. Kalau nomor 2 ini A dikurangi negatif B, maka nanti hasilnya jadi dijumlah. Nah, A tambah B. Negatif A dikurangi negatif B, itu nanti hasilnya jadi kayak negatif A tambah B. Yang keempat, negatif A dikurang B itu akan sama dengan negatif A ditambah negatif B, atau ini sama-sama bilangan negatif, maka nantinya hasilnya pun akan negatif. Jadi teman-teman cuma tinggal menjumlahkan bilangan bulat tersebut. Padahal dikurangi ya prosesnya. Sifat-sifatnya sama seperti penjumlahan, tertutup. Jadi kalau dua bilangan bulat dikurangi, hasilnya akan tetap bilangan bulat. Komutatif. Nah, untuk komutatif, ini pengurangan bilangan bulatnya tidak berlaku. Jadi nggak berlaku gini. Contoh, 14 dikurangi 9. Tidak akan sama dengan 9 kurang 14. Karena posisi bilangan terbesar dan terkecilnya berbeda ya. Jadi sifat komutatif pada pengurangan tidak berlaku. Asosiatif. Nah, sifat asosiatif tidak berlaku juga karena pada saat pengelompokan bilangan itu tanda negatifnya akan berpengaruh. Contoh nih, 19 kurang 9. Baru dikurangi 7. Tidak akan sama dengan 19 dikurangi 9 kurang 7. Operasi perkalian. Perkalian-perkalian itu memiliki pengertian sebagai penjumlahan berulang. Ya, penjumlahan tapi berulang itu namanya perkalian. Tapi tidak berlaku untuk bilangan bulat yang kurang dari 0. Siapa saja sih bilangan bulat yang kurang dari 0? Negatif 1, negatif 2, negatif 3, terus ke arah kiri. Sehingga dapat dijabarkan kayak gini. Apa sih artinya 5 kali 3? Nah, ini sudah di SD ya. 5 kali 3 itu artinya penjumlahan 3 dengan bilangan itu sebanyak 5 kali 3. Jadi bukan 5 tambah 5 tambah 5, bukan 5-nya yang ada 3, tapi 3-nya yang dijumlahkan sebanyak 5 kali. 3 kali 3 artinya 3 yang dijumlah, bilangan bulat 3 yang dijumlahkan sebanyak 3 kali. 1 kali 3 artinya 3 dijumlahkan dengan 1 kali penjumlahannya 3 ya hasilnya. Jadi kadang-kadang kan apa bedanya minum obat 3 kali 1 dengan 1 kali 3? Nah itu. Jadi makanya kenapa minum obat itu 3 kali 1 ya. Oke, perhatikan tabel di bawah ini. Nah ini ada perkalian tabel bilangan bulat dari mulai negatif 5 sampai 5. Saya yakin kalau yang 0 sampai 5 dengan bilangan 0 sampai 5 jago. Tapi hati-hati ketika menjumlahkan perkalian bilangan negatif dan negatif. Coba perhatikan tabelnya. Semua bilangan bulat negatif jika dikalikan dengan bilangan negatif juga itu hasilnya
positif. Tetapi kalau salah satu bilangan bulat sudah negatif, dikalikan dengan satu bilangan bulat yang positif, maka hasilnya ikut negatif. Nah, bisa dilihat di sini ya. Nah, jadi kalau negatif kali negatif, hasilnya positif. Negatif kali positif, negatif. Positif kali negatif, negatif. Positif kali positif, ya positif. Sini tabelnya seperti itu ya. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa bilangan bulat A, B, negatif A, dan negatif B itu berlaku. Kalau bilangan pertama dan kedua positif, maka hasilnya positif kalau dikalikan. Nomor 2, dua-duanya bilangan bulatnya negatif. Dua-duanya negatif, maka akan jadi positif kalau dikalikan. Yang ketiga, salah satunya negatif. Nah, 3 dan 4 salah satunya negatif nih. Maka hasilnya juga akan negatif. Ini yang harus diingat-ingat ya untuk sifat perkalian bilangan bulat. Oke, yang pertama tertutup. Sama ya, baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, sifatnya itu tertutup. Artinya kalau dia dioperasikan jumlah kurang atau kali, hasilnya tetap sama bilangan bulat. Untuk komutatif berlaku untuk perkalian. Tadi penjumlahan berlaku, pengurangan tidak berlaku, perkalian berlaku. Kenapa? Karena 9 kali negatif 4 hasilnya akan sama dengan negatif 4 kali 9. Asosiatifnya juga berlaku karena ketika mengumpulkan bilangan 1, 2, atau 2 dengan 3 hasilnya akan sama. Distributif, ini yang baru ya. Distributif itu adalah sifat penyebaran. Ya, perkaliannya jadi perkalian bulan sabit, teman-teman kenalnya gitu. A kali B tambah C itu hasilnya akan sama dengan A kali B tambah A kali C. Gitu. Unsur identitas perkalian, kalau penjumlahan kan 0. Kalau unsur identitas perkalian itu adalah 1. Ya, kenapa? Karena semua bilangan bulat yang dikalikan dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Tadi kalau penjumlahan kan semua bilangan bulat yang dijumlahkan dengan 0 identitasnya, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi unsur identitas penjumlahan adalah 0, unsur identitas perkalian adalah 1. Sifat berikutnya adalah bilangan 0. Semua perkalian bilangan dengan 0, maka hasilnya 0. Gitu ya. Jadi nggak usah bingung bilangan bulat berapapun yang dikalikan dengan 0 hasilnya berapa ya. Ya nggak usah berpikir, nggak usah berpikir berdasarkan sifat ini, maka hasilnya adalah bilangan 0. Operasi pembagian. Pembagian bilangan bulat itu diartikan sebagai operasi kebalikan dari perkalian. Nah, jika A, B, C anggota bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0 dan memenuhi A banding B, maka yang pertama untuk A, B berlainan tanda. C adalah bilangan bulat negatif. Untuk A dan B tandanya sama, C adalah bilangan bulat positif. Artinya gini teman-teman. Tadi kalau bilangan bulat sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka hasilnya positif kan? Nah, ini kayak gini sama. Dan kalau bilangan bulat, kalian kalikan, tapi dia berlainan tanda salah satu. Ada yang positif, ada yang negatif, atau ada yang negatif, ada yang positif, maka hasilnya negatif. Nah, pembagian pun sama seperti itu. Sifat pembagian tidak tertutup. Ya, tidak tertutup. Kenapa? Karena ada hasil yang di bawah atau dikurang dari 0. Kan kalau bilangan bulat itu harus lebih dari 0. Jadi nanti kalau sifat pembagian ada yang bilangannya negatif. Jadi sifat pembagian itu tidak tertutup ya. Komutatif. Tidak bersifat komutatif juga karena 9 dibagi negatif 3 tidak sama dengan negatif 3 bagi 9. Asosiatif. Tidak bersifat asosiatif untuk pembagian. Kenapa? Tadi karena pengelompokannya berbeda ya. Ketika kalian membagi 64 dengan 8, baru dibagi lagi dengan 2, hasilnya tidak akan sama dengan 64 dibagi hasil dari 8 bagi 2. Beda.
Oke, kita masuk ke operasi yang terakhir, yaitu operasi campuran. Nah, operasi hitung campuran pada bilangan bulat itu adalah suatu perhitungan yang menggunakan bermacam-macam operasi. Jadi, dari 4 operasi itu bisa di-mix. Dalam operasi hitung campuran pada bilangan bulat terdapat prioritas-prioritas operasi. Pemangkatan atau akar yang pertama, yang kedua, perkalian atau pembagian dikerjakan terlebih dahulu dari sebelah kiri, dan yang ketiga, penjumlahan atau pengurangan dikerjakan dari kiri ke kanan. Nah, itu prioritas pada operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, contohnya gini. Yang pertama, pemangkatan atau akar. Dia harus didahulukan. Kalau ada pangkat atau akar, maka dia harus didahulukan. Perkalian atau pembagian dikerjakan terlebih dahulu dari sebelah kiri. Contoh, kalian nemuin perkalian nih sama pembagian, tapi di tengahnya ada juga. Kalian berangkatnya dari kiri dulu, dari pertama kali soal itu ditulis. Kalau penjumlahan atau pengurangan dikerjakan dari kiri ke kanan. Sama ya. Jadi yang menang itu pangkat akar kali bagi baru jumlah kurang. Contoh nomor 1. 6 kali 3 tambah 5 kurang 2. Maksudnya 6 kali 3, ini kan ada tanda kurung nih, selesaikan dulu tanda kurungnya. 5 kurang 2 dulu, selesaikan hasilnya 3, baru kalian mengalikan, kan perkalian menang ya. Perkalian itu urutan nomor 2 prioritasnya, berarti kalian kalikan 6 kali 3, 18, baru jumlahkan dengan 3, 21. Jadi bacanya dari kiri ke kanan. Ada lagi soal seperti ini. 579 ditambah 682 dibagi 13 kali 9. Tambahkan dengan 9 kali 3. Hasilnya ini bagi 30. Maksudnya, kerjakan dulu penjumlahan yang ada dalam tanda kurung. Langkah pertama kan bacanya dari kiri ke kanan. Oke, ini selesaikan dulu. 579 ditambah 682. Hasilnya 1261. Nah, terus yang kedua, kalian berangkat ke arah kanan. Oh, ada perkalian. 9 kali 3, 27. Nah, itu dulu. Berikutnya, kalian membagi 1261 dengan 13. Hasilnya 97. Baru kalikan dengan 9. Kemudian kalikan 97 kali 9 ditambah 27. Jadi ini kalikan dulu, baru ditambah 27. Hasilnya 900. 900 dibagi 30. 30. Jadi semuanya harus berurutan dari kiri ke kanan dan dahulukan tanda kurung. Jika tidak ada tanda kurung, kurung kurawal, kurung biasa, kurung siku, maka berangkatlah dari prioritas ketiga ini. Oke, sekian pertemuan yang membahas luar biasa operasi hitung bilangan bulat dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sampai ke bentuk yang campuran. Semoga pembahasan dari saya membantu teman-teman untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan operasi bilangan bulat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.